Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ibunda Dr. Halimah Hussein Hemisi selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Ya, baik, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi yang berjudul Hakikat dan Landasan Pendidikan. Materi pertama akan dibawakan oleh saudara saya, Fitra Aulia, kemudian disusul materi kedua yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Afdali Fayanti Hamzah. Kemudian materi ketiga akan dibawakan oleh saudara saya, Asti Minajaya. Kemudian materi terakhir yang akan dibawakan oleh saudara saya, Febiola. Ya, baik, untuk memanfaatkan waktu, marilah buka diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai hakikat pendidikan, kita berbicara mengenai dua unsur, yaitu pendidikan dan juga manusia. Pada dasarnya, pendidikan ialah kegiatan mendidik manusia menjadi manusia, sehingga hakikat atau inti dari pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia. Wawasan yang dianut oleh pendidik tentang manusia akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya. Kita sepakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Terlebih lagi, karena kita bergerak di bidang pendidikan, juga pasti kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Tetapi, seringkali orang melupakan makna dari hakikat pendidikan itu sendiri. Layaknya hal lain yang sudah menjadi rutinitas, cenderung terlupakan makna dasar dan hakikatnya. Menurut pandangan Paula Freire, pendidikan adalah proses pengadaran dengan hakikat tujuannya adalah pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan juga tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pembahasan tentang hakikat pendidikan diartikan sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan manusia, baik disadari maupun tidak disadari. Manusia telah melaksanakan pendidikan mulai dari keberadaan manusia pada zaman primitif sampai zaman modern masa kini. Bahkan, selama masih ada kehidupan manusia di dunia, maka pendidikan akan terus berlangsung. Karena itu, benarlah jika dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan sepatutnya selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, serta merefleksikannya di tengah-tengah tindakan atau aksi sebagai sebuah refleksi. Pada dasarnya, pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. Individu menjadi manusia karena proses pembelajaran atau proses interaksi manusiawi dengan manusia lain. Ini mengandung arti bahwa proses interaksi dalam kehidupan sosial menjadi salah satu panutan atau komponen pembentuk hakikat pendidikan yang dimengerti sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Jadi, pendidikan sebagai proses menjadikan subjek didik untuk menjadi dirinya sendiri yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan yang pertama, filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dalam pendidikan terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Nah, melalui studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan.
Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafat, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qilan suju fangsuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Landasan filosofis pendidikan, bangsa Indonesia juga sesungguhnya memiliki filosofis pendidikan nasional tersendiri, yaitu filosofis pendidikan yang berdasarkan Pancasila, sehingga pendidikan yang diselenggarakan hendaknya tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 2 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Landasan pendidikan yang kedua yaitu sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Di antaranya yaitu landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Landasan sosiologi pendidikan juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Kegiatan pendidikan itu merupakan suatu proses interaksi antar pendidik serta peserta didik, antara generasi satu dengan generasi yang lainnya. Kajian sosiologi pendidikan sangat esensial karena merupakan sarana untuk memahami sistem pendidikan dengan keseluruhan hidup masyarakat. Landasan pendidikan yang ketiga yaitu kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus, dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun non-formal. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Nah, kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebudayaan dapat dibentuk
dilestarikan atau dikembangkan melalui pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Sebagai contoh, anak untuk mengatakan sesuatu. Kapan hal dapat dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Dengan kata lain, fungsi pokok setiap sistem pendidikan adalah untuk mengajarkan anak-anak pola tingkah laku yang sesuai esensial tersebut. Landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologi sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajaran serta tingkat kerincian bahan belajar yang digariskan. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Terus landasan ilmiah. Landasan ilmiah mengacu pada pengembangan dan pemanfaatan iptek pada umumnya di tempuh rangkaian kegiatan, contohnya seperti penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi, serta biasanya diikuti pula dengan evaluasi etis, politis, religius. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran harusnya hasil dari perkembangan iptek mutakhir. Yang ketiga, landasan teknologi. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Asas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani sebagai asas pertama. Tuturi Handayani ini merupakan inti dari sistem Among Penguruan. Asas yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian dikembangkan oleh Detrandos RNP Sostrokartono dengan menambahkan 2 samboyan lagi, yaitu Inggar Sosung Tulodo dan In Madyo Manggunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama, Inggar Sosung Tulodo, yang artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua, In Madyo Manggunkarso, yang artinya jika di tengah-tengah memberikan dukungan dan semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya jika di belakang memberikan dorongan. Nah, jadi makna Inggar Sosung Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi bawahan atau anak buahnya. Nah, sehingga yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin adalah kata suri tauladan. Sebagai seorang pemimpin atau komandan harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam segala langkah dan tindakannya, agar dapat menjadi panutan bagi anak buah atau bawahannya. Ing Madyo Manggunkarso. Ing Madyo artinya di tengah-tengah. Embangun berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat.
Jadi, makna dari kata itu adalah seorang pemimpin di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat kerja anggota bawahannya. Karena itu seorang pemimpin juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungan tugasnya dengan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan kerja. Tutwuri Handayani. Tutwuri artinya mengikuti dari belakang dan Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Nah, sehingga artinya Tutwuri Handayani ialah seorang komandan atau pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh bawahan karena paling tidak hal ini dapat menumbuhkan motivasi dan semangat kerja. Yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hidup. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan sepanjang hidup. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia. Yang pertama, mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal dan non-formal. Yang ketiga, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka mengembangkan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, poin terakhir yaitu mengenai asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk membantu bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik yaitu